Hai hai hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Ibu berharap kalian dalam kondisi yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan bersama-sama untuk belajar di materi kelas 2. Tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Subtema 2, merawat hewan di sekitarku. Pembelajaran yang kelima. Mari anak-anak belajar yang penuh semangat ya. Sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Lani memiliki hewan peliharaan. Hewan peliharaan Lani adalah ayam dan kelinci. Lani merawat ayam dan kelincinya dengan baik. Lani dibantu ayah dalam merawat hewan peliharaannya. Ada juga petugas kandang yang bertugas membersihkan kandang. Ayah sering membelikan buku tentang hewan peliharaan. Lani senang membaca buku tentang hewan peliharaan. Lani juga senang membaca buku di perpustakaan sekolah. Nah, anak-anak, apakah di sekolah kalian ada perpustakaan? Ada nggak ya? Yang pasti ada kan? Ada apa saja di perpustakaan itu? Ya, tentunya ada buku-buku ya yang bisa kita baca. Nah, perpustakaan itu banyak sekali buku-buku anak-anak. Kalian bisa pergi ke perpustakaan untuk membaca berbagai macam buku. Ada buku tentang hewan peliharaan, ada buku tentang cerita, ada buku matematika, dan banyak lagi yang lainnya. Di perpustakaan itu banyak berbagai jenis buku ya. Di sini Lani, Siti, dan teman-temannya sedang berada di perpustakaan anak-anak. Mereka sedang membaca buku. Nah, kalau kalian pergi ke perpustakaan, buku apa yang kalian baca? Pastinya buku yang sangat kalian senangi ya. Misalnya, Bu, aku suka membaca buku cerita. Bu, aku suka baca buku Doraemon. Boleh ya, anak-anak ya. Di perpustakaan, kalian akan menjumpai banyak sekali buku. Anak-anak, apa yang ingin kamu ketahui dari gambar di atas? Buatlah pertanyaan tentang hal-hal yang ingin kamu ketahui dari gambar tersebut. Misalnya, bagaimana cara meminjam buku di perpustakaan? Nah, coba anak-anak buat pertanyaannya. Nih, Ibu punya contoh pertanyaan. Siapa yang suka membaca buku? Di sini ada kata tanya siapa. Siapa itu menanyakan tentang nama orang. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana cara meminjam buku di perpustakaan? Itu pertanyaan kedua. Lalu, buku apa yang dipinjam Siti? Lalu pertanyaan berikutnya, di mana mereka membaca buku? Nah, itu tadi contoh beberapa pertanyaan mengenai dari gambar yang kalian lihat tadi di atas ya. Anak-anak, coba kalian pergi ke perpustakaan ya. Atau kalau saat ini kalian belajar di rumah, coba tanyakan kepada saudara atau orang tua kalian,
Kira-kira tata tertib apa yang berlaku di perpustakaan sekolah? Pasti di perpustakaan itu ada tata tertibnya loh. Apa saja sih tata tertibnya? Di sini Ibu akan memberikan beberapa contoh tata tertibnya. Contoh peraturan yang ada di perpustakaan ya. Misalnya ya nih yang pertama, harus mengembalikan buku tepat pada waktunya. Yang kedua, tidak boleh makan dan minum saat di perpustakaan. 3. Tidak berisik saat berada di perpustakaan karena dapat mengganggu konsentrasi teman-teman kalian yang sedang membaca. Yang keempat, merawat atau menjaga buku yang dipinjam. Yang kelima, mengembalikan buku di tempat rak buku. Itu juga termasuk aturan yang berlaku di perpustakaan. Anak-anak, ceritakan pengalamanmu dalam mematuhi tata tertib di perpustakaan sekolah. Tuliskan ceritamu itu menggunakan huruf tegak bersambung pada tempat yang tersedia. Jadi kalian tulis ya di buku masing-masing pengalaman kalian tentang mematuhi tata tertib di perpustakaan sekolah. Contohnya ini ya anak-anak, contohnya setiap hari Selasa saat jam istirahat aku pergi ke perpustakaan. Di sana aku membaca banyak sekali buku. Aku suka membaca buku cerita. Di sana aku selalu mematuhi tata tertib. Aku tidak boleh makan dan minum di dalam perpustakaan. Aku juga harus mengembalikan buku tepat pada waktunya. Nah, bisa seperti itu anak-anak ceritanya. Aku anak yang menaati peraturan di sekolah. Di sini ada bacaan nih tentang Lani. Kita baca ya. Hari ini Lani mendapat tugas bercerita di depan kelas. Lani bercerita tentang hewan peliharaannya. Hampir semua teman Lani memperhatikan. Namun Udin dan Beni ngobrol saat Lani bercerita. Siti dan Udin pun mengingatkan mereka. Memperhatikan orang yang berbicara di depan kelas adalah tanda kita menghormati orang lain. Anak-anak, di sini ada perilaku Udin dan Beni yang tidak patuh. Contohnya ya di sini Lani kan sedang bercerita. Kalau ada teman kalian yang sedang berbicara di depan kalian, harus mendengarkan, tidak seperti Udin dan Beni. Ini malah ngobrol. Nah, kalau ada teman kalian yang melanggar juga, kalian harus berani mengingatkan atau menegurnya ya. Di sini siapa yang menegurnya ya? Nah, yang menegurnya adalah Siti dan Dayu. Mengingatkan Udin dan Beni untuk memperhatikan Lani saat berbicara di depan kelas. Jadi, kalau ada yang melanggar tata tertib, kalian harus berani mengingatkan dan menegur mereka ya. Tegur mereka dengan baik-baik, tidak boleh dengan marah-marah atau membentak. Terdapat beberapa nama orang pada bacaan di atas. Siapa sajakah nama dalam cerita di atas? Ya, nama dalam cerita di atas tadi adalah Lani, Udin, Beni, Siti, dan Dayu. Anak-anak, tentunya masih ingat ya penggunaan huruf kapital. Selain menggunakan ada di awal kalimat, nama hari dan nama bulan, huruf kapital juga digunakan ketika menulis nama orang. Jadi kalau nama orang harus
diawali dengan huruf kapital atau huruf besar ya. Anak-anak, tadi ya bahwa nama orang harus menggunakan huruf kapital. Nah, di sini ada 5 kalimat yang ternyata penulisan nama orangnya salah karena tidak memakai huruf kapital. Yang mana saja ya? Ya, kita cari tahu bersama-sama. Nih yang pertama. Kalimat yang pertama. Lina dan Dayu selalu datang tepat waktu. Apakah ada yang tidak menggunakan huruf kapital? Di sini penggunaan huruf kapitalnya sudah benar ya. Yang nomor 2. Pada hari Senin, Udin lupa membawa pekerjaan rumahnya. Apakah ada nama orang yang tidak menggunakan huruf kapital? Ya, ada nih ya. Udin seharusnya huruf U-nya menggunakan huruf kapital. Lalu yang nomor 3. Siti, Dayu, dan Lani berdiskusi bersama. Apakah di sini ada nama orang yang tidak menggunakan huruf kapital? Ya, di sini ada 2 orang nama yang tidak menggunakan huruf kapital. Di sini nama Udin. Huruf D-nya itu seharusnya menggunakan huruf kapital. Dan nama Lani. Lani juga huruf L-nya itu harus menggunakan huruf kapital ya. Lalu yang nomor 4. Beni bersama Udin membaca di depan kelas. Mana nih anak-anak nama orang yang tidak menggunakan huruf kapital? Oh iya, ini. Udin. Huruf U-nya tidak menggunakan huruf kapital. Seharusnya huruf U itu harus ditulis dengan huruf kapital ya. Yang kelima, Ibu Tati menulis di papan tulis. Kira-kira di sini mana yang tidak menggunakan huruf kapital? Ya, ini ya. Tati. Seharusnya huruf T-nya itu harus menggunakan huruf kapital. Nah, sekarang kita akan menyusun kata-kata berikut menjadi kalimat yang benar. Gunakan huruf kapital pada awal kalimat dan nama orang. Gunakan tanda titik untuk mengakhiri kalimat. Gunakan huruf tegak bersambung. Contohnya anak-anak. Membaca, Susi, cerita, buku. Kalau disusun menjadi Susi membaca buku cerita. Jadi nama orang diawali huruf kapital dan akhir kalimatnya diberikan tanda titik. Itu ya anak-anak. Kita lihat ini kalimat berikutnya. Nomor 1. Ibu mengerjakan, Lani PR membantu. Kalau kita susun, kira-kira menjadi kalimat bagaimana ya? Ya, Ibu membantu Lani mengerjakan PR. Di sini Ibu karena di awal kalimat I-nya harus menggunakan huruf kapital. Lani karena nama orang, L-nya juga harus menggunakan huruf kapital. Nah, PR ini termasuk singkatan dari pekerjaan rumah. Jadi harus menggunakan huruf kapital. Dan diakhiri dengan tanda titik ya. Lalu yang nomor 2, datang ke sekolah Udin dan Beni tepat waktu.
Ya, kalau disusun menjadi Udin dan Beni datang ke sekolah tepat waktu. Ya, nama Udin dan Beni ini harus diawali dengan huruf kapital ya, dan diakhiri dengan tanda titik juga. Nomor selanjutnya, nomor 3 ya. Dayu suka mencontek tidak. Kalau disusun bagaimana ya? Dayu tidak suka mencontek. Seperti itu ya. Nomor 4. Berdiskusi Siti, Dayu, dan Lani kelas di dalam. Lalu kalau disusun seperti ini. Siti, Dayu, dan Lani berdiskusi di dalam kelas. Huruf S-nya nama Siti itu harus diawali dengan huruf kapital, dan Dayu huruf D-nya harus diawali juga huruf kapital. Lalu Lani huruf L-nya juga harus diawali dengan huruf kapital, dan di akhir kalimat harus menggunakan tanda titik ya. Nomor 5, nomor terakhir ya. Boneka menggambar Ibu Tati di papan tulis. Jika disusun, Ibu Tati menggambar boneka di papan tulis. Nah, huruf I-nya karena di awal kalimat harus menggunakan huruf kapital. Huruf T-nya nama orang Ibu Tati harus menggunakan huruf kapital, dan diakhiri juga tanda titik. Berlari sangat menyenangkan dan menyehatkan. Berlari dapat dilakukan di lapangan atau di tempat bermain. Berlari di dalam kelas tidak boleh dilakukan karena berbahaya. Nah, di sini kita akan belajar macam-macam gerakan dalam berlari. Yang pertama adalah gerakan lari di tempat. Perhatikan anak-anak dalam gambar di bawah ini ya. Apakah dia berpindah tempat? Tentu saja tidak ya. Dalam pembelajaran sebelumnya sudah Ibu jelaskan bahwa lari di tempat ini adalah gerakan lari yang tidak berpindah tempat atau diam di tempat. Setinggi apakah lutut anak pada gambar diangkat? Ya, tentunya tidak terlalu tinggi. Angkat lututnya dalam gerakan ini tidak terlalu tinggi. Contohnya di gambar juga itu ngangkat lututnya itu tidak terlalu tinggi. Jadi kalau lari di tempat itu hanya lari di tempat, tidak berpindah tempat, dan gerakan lututnya pun tidak terlalu tinggi ya anak-anak. Lakukan gerakan lari di tempat seperti pada gambar dengan hitungan 8 kali. Berikutnya adalah gerakan ini anak-anak. Kalau tadi lututnya tidak terlalu tinggi, kalau ini lututnya agak tinggi. Apakah dia berpindah tempat? Tentunya tidak ya. Gerakan ini gerakan lari di tempat. Jadi tidak berpindah tempat. Setinggi apakah lutut anak pada gambar terangkat? Ini lebih tinggi lagi karena ini sejajar dengan paha atau setinggi paha ya. Kalian angkat lebih tinggi lagi, lebih tinggi dari yang tadi. Lakukan gerakan lari di tempat dengan lutut terangkat dengan hitungan 8 kali ya anak-anak. Selanjutnya anak-anak ada ini. Perhatikan gerakan pada gambar di bawah ini. Apakah dia berpindah tempat? Tentunya iya. Gerakan ini berpindah tempat. Kemana arah berlari anak pada gambar? Arahnya ke depan dari garis start menuju garis finish.
Nah, lakukan gerakan lari cepat menuju garis finish ya. Kalian bisa coba lomba dengan teman-teman kalian. Siapa yang paling cepat, berarti dialah yang menang. Berikutnya ada gerakan lari zigzag. Perhatikan gerakan pada gambar. Apakah dia berpindah tempat? Ya, gerakan ini berpindah tempat. Kemana arah berlari anak-anak pada gambar? Arahnya yaitu zigzag. Lakukan gerakan lari zigzag seperti gambar dengan hitungan 4 kali ke kanan dan ke kiri. Nah, kalian sudah mengetahui ya macam-macam lari tadi. Ada lari di tempat yang ngangkat lututnya tidak terlalu tinggi atau rendah. Lalu ada lari di tempat yang ngangkat lututnya agak tinggi. Berikutnya ada lari cepat dan lari zigzag. Demikian pembahasan Ibu untuk materi hari ini, materi di kelas 2, tema 6, subtema 2, pembelajaran yang kelima. Semoga video pembelajaran ini membantu kalian untuk belajar ya. Jangan lupa berdoa setelah selesai belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.